Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Sofiatun Nabila dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 23021100043. Di sini, di mata kuliah Manajemen Pendidikan Seni, saya akan memaparkan hasil analisis tentang perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual di platform ilustrasi dan kelas konvensional. Baik, pendahuluannya mengapa kita harus menganalisis dari kedua kelas virtual maupun kelas konvensional? Karena pendidikan seni ini memiliki peran bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan apresiasi, serta berpikir kritis, serta keterampilan berekspresi. Lalu, di perkembangan teknologi digital di zaman ini, teknologi memberi inovasi pembelajaran melalui kelas virtual. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi digital, muncullah platform dari salah satunya adalah ilustrasi. Sebenarnya kedua model pembelajaran ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya serta tantangannya masing-masing. Sehingga dari penjelasan tadi perlu kita analisis kedua kelas ini. Baik, mari kita ulas dulu untuk apa sih sebenarnya platform ilustrasi ini. Ilustrasi ini merupakan platform pembelajaran seni yang berbasis daring dan menyediakan berbagai kelas kreatif, khususnya di dalam bidang ilustrasi dan gambar. Di dalam ilustrasi ini terdapat beberapa proses pembelajaran. Yang pertama ada video pembelajaran, yang kedua ada demonstrasi teknik, lalu tugas praktek, serta beberapa video materi pendukung yang dapat diakses sesuai kebutuhan. Jadi, ketika kita mengakses platform ilustrasi ini, kita bisa mengambil beberapa kelas untuk belajar tentang menggambar serta ilustrasi dalam virtual. Selanjutnya ada pembelajaran kelas konvensional. Berbeda dengan platform ilustrasi ini yang tadi itu yang berbasis daring, kelas konvensional ini merupakan kelas yang dilaksanakan dengan tatap muka di ruang kelas. Berbeda juga kalau misalnya di platform ilustrasi itu secara virtual, di kelas konvensional ini guru berperan memiliki sebagai fasilitator serta demonstrator dan pembimbing secara langsung di kelas. Lalu juga materi disampaikan secara langsung dan siswa menggunakan alat-alat menggambarnya di kelas serta memiliki interaksi yang langsung antara guru dan siswa. Nah, lalu di antara keduanya, di antara kelas ilustrasi itu dan juga kelas konvensional di kelas, mereka sama-sama memiliki kelebihan serta kekurangannya. Bagi daring ilustrasi ini merupakan memiliki sifat yang fleksibel karena kan mereka daring sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak perlu berangkat ke kelas. Lalu juga materi dapat diulang sesuai kebutuhan siswa karena ilustrasi sendiri itu terdapat kelas yang dimana di situ itu akan diupload video-videonya. Lalu juga mendukung pembelajaran mandiri sehingga tidak perlu bertemu langsung dengan pengajarnya. Lalu ada beragam sumber belajar digital dan bergantung pada internet dan perangkat digital. Ini adalah kekurangannya bergantung pada internet dan juga interaksi dan umpan balik tidak selalu berlangsung secara langsung karena memang ilustrasi ini merupakan kelas daring sehingga
memerlukan pertemuan secara daring di Zoom seperti itu. Jadi misalnya siswa itu ketika melakukan pembelajaran secara mandiri, dia tidak bisa apa ya namanya, berinteraksi secara langsung dengan pengajarnya. Berbeda dengan kelas konvensional, karena itu terdapat ada kelasnya langsung di sana sehingga terdapat interaksi antara guru dan siswa secara real di lapangan dan lingkungan. Kemudian demonstrasinya juga lebih mudah diamati secara real time. Jadi kita bisa mengamati secara langsung dengan kedua mata kita di depan mata kita sendiri, berbeda dengan kelas ilustrasi yang secara digital ya lewat layar. Lalu umpan balik juga diberikan secara langsung saat berkarya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perbedaannya kalau ilustrasi ini kan kita tidak bisa langsung dapat umpan balik ya. Lalu mendukung penggunaan berbagai media seni fisik. Artinya, ketika kita di kelas konvensional, kita bisa bereksplorasi menggunakan berbagai teknik. Karena kan bereksplorasi juga memerlukan yang namanya interaksi ya atau pengajaran langsung dan tutorial langsung demonstrasi dari gurunya langsung, berbeda dengan kelas ilustrasi yang secara daring. Nah, kekurangannya adalah terbatas oleh waktu dan tempat pembelajaran. Jadi, kita tidak bisa sesuka kita ya untuk melakukan pembelajaran di kelas konvensional. Lalu, kekurangan yang kedua gitu, kesempatan mengulang materi bergantung pada guru. Sehingga berbeda dengan kelas daring yang terdapat, kita kita hanya perlu menonton ulang ya video tutorialnya, berbeda dengan kelas konvensional. Lalu dari analisis sebelumnya, saya dapat menyimpulkan sendiri bahwa dari aspek tujuan pembelajaran, kelas konvensional itu memiliki dan lebih mendukung pencapaian tujuan yang berkaitan dengan praktik langsung dan pembentukan pengalaman estetis karena antara guru dan siswa itu bertemu secara langsung. Lalu dari aspek metode pengajarannya juga, ilustrasi ini di dalam perkembangannya teknologi itu lebih memanfaatkan tutorial digital dan pembelajaran yang mandiri. Lalu aspek media pembelajaran juga, ilustrasi ini lebih berfokus pada media digital. Sedangkan kelas itu lebih menggunakan media secara fisik dan bisa juga bercampur di antara digital, bisa beragam artinya. Lalu dari aspek pola interaksi, kelas konvensional lebih menunjukkan kemampuan yang lebih unggul karena memiliki komunikasi yang dua arah secara langsung di kelas. Lalu dari aspek fleksibilitas belajar, ilustrasi tentu saja lebih unggul karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, berbeda dengan kelas konvensional yang memiliki batas waktunya. Lalu yang terakhir ada aspek evaluasi hasil belajar. Menurut saya kelas konvensional ini lebih efektif ya, karena guru dapat mengamati proses berkaryanya secara langsung dan juga memberikan komentar ataupun umpan balik kepada siswanya. Lalu, rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, menurut saya kelas konvensional ini lebih direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang lebih sesuai untuk pembelajaran seni. Karena apa? Pembelajaran seni itu harus memiliki penguasaan teknik yang dilakukan dengan adanya demonstrasi dan praktik secara langsung sehingga siswa dapat lebih mudah untuk mengamati gurunya ketika berkarya. Lalu tentu saja ada interaksi guru dan siswa secara langsung sehingga pembelajaran dapat lebih optimal. Lalu pengembangan kreativitas di lingkungan kelas lebih terfasilitasi. Berbeda dengan kelas ilustrasi yang dimana kita lebih mengandalkan dengan fasilitas kita sendiri. Kalau kelas di konvensional itu difasilitasi oleh sekolahnya sendiri ataupun oleh kampusnya sendiri. Lalu evaluasi proses dan hasil belajar juga lebih komprehensif. Karena apa? Kelas konvensional memungkinkan guru mengamati seluruh tahapan proses tersebut. Lalu yang terakhir, peserta didik
Peserta didik dapat bereksperimen dengan beragam alat dan bahan secara langsung yang sulit sepenuhnya difasilitasi dalam pembelajaran daring. Sama seperti tadi, bahwa fasilitas yang dimiliki oleh kelas ilustrasi secara daring itu kan lebih memanfaatkan, lebih mengandalkan fasilitas oleh kita sendiri. Sedangkan kalau di kampus atau sekolah itu difasilitasi sehingga siswa itu dapat bereksperimen dan bereksplorasi lebih luas lagi dalam pembelajaran seni gitu. Baik, sekian dari saya. Sekian hasil analisis saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.